kita tidak boleh putus asa, kita tidak boleh suudzon di dalam kita mencari ilmu. Insya Allah ilmu yang kita cari di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan mengantarkan kita untuk menuju ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita semua sebagai manusia, kita akan menjadi mulia itu bapak-bapak semuanya karena dengan ilmu yang kita miliki. Di dalam ungkapan orang Arab dikatakan laulal ilmu lakana nasu kal bahaim. Kalau tidaklah karena ilmu, maka manusia itu pasti seperti binatang ternak. Ya, binatang kita melihat di dalam kehidupan kita sehari-hari tidak mempunyai tanggung jawab, tidak mempunyai pemikiran, tidak mempunyai keinginan-keinginan untuk di masa-masa yang akan datang seperti apa. Itu binatang. Tapi kalau kita manusia, dengan ilmu yang kita miliki, dengan pengetahuan yang kita miliki, kita akan bisa mendapatkan kebahagiaan di dalam kehidupan kita, baik kehidupan di dunia ini, lebih-lebih di dalam kehidupan di akhirat. Dan di dalam ayat-ayat Al-Quran, orang-orang yang mempunyai ilmu, setelah mereka itu mencari ilmu, kemudian mendapatkan ilmu, kemudian mengamalkan ilmu yang sudah dia dapati itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan derajat yang sangat tinggi. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meninggikan, meninggikan orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang mempunyai ilmu dengan beberapa derajat. Nah, ini keutamaan, kemuliaan bagi kita sebagai umat Islam. Apabila kita mencari ilmu, kita akan Allah mudahkan menuju ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian keutamaan yang kedua, dengan kita mencari ilmu di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apabila kita mendapatkan bencana, apabila kita mendapatkan musibah di dalam jalan mencari ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikategorikan kita berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sampai meninggal dunia dalam rangka mencari ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka meninggal matinya kita berada di jalan Allah dikategorikan sebagai mati syahid. Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillahi hatta yarji. Barang siapa yang keluar dari rumahnya masing-masing untuk mencari ilmu, maka dikategorikan orang tersebut berada di jalan Allah sampai orang tersebut kembali kepada rumahnya masing-masing. Nah, ini yang menjadikan kita termotivasi, semangat di dalam kehidupan kita sebagai muslim. Setiap hari senantiasa kita mendapatkan ilmu-ilmu yang kita inginkan. Ya, ini yang pertama, hadis yang menjelaskan tentang bagaimana kita mencari ilmu dan kemudian Allah memudahkan jalan kita untuk menuju kepada surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bapak-bapak, para hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadis yang kedua, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din wa innamal ilmu bitta'allum. Hadis yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa
apabila Allah Subhanahu wa taala menginginkan kepada seseorang, kepada kita kebaikan, ya, kebaikan apa saja Bapak-bapak semuanya. Kebaikan di dunia ini, kebaikan menuju kepada akhirat, maka jaminan dari Rasulullah SAW, Allah akan memahami baginya itu pemahaman di dalam agama. Nah, ini ya. Jadi apabila kita berada di dalam kebaikan, kemudian kebaikan itu merupakan tuntunan, ya, arahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang, maka orang tersebut senantiasa mendapatkan pemahaman di dalam agamanya. Alhamdulillah ya. Makanya kita senantiasa berada di dalam kebaikan. Kebaikan apa saja yang kita lakukan, karena itu yang akan memberikan Allah Subhanahu wa taala menurunkan banyak kebaikan kepada kita. Dan apabila kita banyak melakukan kebaikan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pemahaman kepada kita di dalam agama ini. Ya. Kemudian kata Rasulullah SAW, wa innamal ilmu bitta'allum. Dan sesungguhnya ilmu itu hanya bisa didapat dengan cara kita belajar. Ya, bagaimana kita sudah mempelajari cara-cara kita untuk bersuci, kemudian cara-cara untuk kita berwudu, kemudian cara-cara untuk kita melaksanakan ibadah sholat, semuanya sudah diberikan pelajarannya, dan itu senantiasa kita cari, kita bertanya, kita senantiasa aktif bertanya, apalagi terkait dengan hal-hal yang keseharian kita, yaitu di dalam mempraktekkan amalia-amalia ataupun perbuatan-perbuatan yang terkait dengan agama kita, agama Islam ini, sehingga apa yang kita lakukan sesuai dengan ilmu yang kita pelajari, insya Allah semuanya itu akan diterima amal ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua hadis ini memberikan semangat, spirit kepada kita semuanya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan-kemudahan bagi kita umat Islam yang senantiasa berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat-ayat Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala banyak sekali menjelaskan tentang bagaimana kalau kita punya keinginan, kalau kita punya semangat, kalau kita punya irodah, ya, kehendak untuk kita melakukan kebaikan, pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita semuanya. Di dalam Al-Qur'an kita baca surah terakhir, ayat terakhir di dalam surah Al-Ankabut ayat ke-69, kata Allah Subhanahu wa taala, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, berarti bersungguh-sungguh berada di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk yang beraneka ragam, dalam bentuk yang sangat banyak. Apakah itu bentuknya bersungguh-sungguh di dalam mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala, kemudian dalam bentuk beribadah secara maksimal berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, pasti kata Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan kemudahan untuk menuju kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pasti Bapak-bapak ya. Ya, kalau kita tidak tahu, kemudian kita punya semangat ingin belajar, pasti Allah Subhanahu
Allah pasti bersama orang-orang yang berbuat baik. Bapak-bapak, para hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam pelajaran hadis ini ya, dua hadis yang sudah dibacakan ini, Allah Subhanahu wa taala menginginkan kepada seseorang, artinya seorang muslim ya, bagi kita semuanya, kebaikan-kebaikan di dalam kehidupan kita. Ya, kebaikan dalam bentuk apa saja ya Bapak-bapak ya. Ya. Makanya yang namanya kebaikan di dalam Islam itu adalah ma'ra'ahu syar'u hasanah. Apa-apa yang dipandang di dalam syariat Islam, di dalam ajaran Islam itu baik, itu berupa kebaikan Bapak-bapak. Yang sudah saya berikan contoh misalnya bahwa iman kita ini, keimanan kita ini bercabang. Ada lebih daripada 70 cabang. Kemudian dari keimanan kita, kebaikan-kebaikan kita berdasarkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang paling tinggi adalah pada saat kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu adalah keimanan kita yang paling tinggi. Kemudian keimanan atau kebaikan kita yang paling rendah adalah imaqatul azab anil thariq, menyingkirkan sesuatu yang membahayakan dari jalan. Ya, apabila kita berjalan, kemudian di jalan itu ada sesuatu yang merintangi, misalnya ada beling, ada paku, ada kawat, ada duri, kemudian semua yang meranjau yang ada di jalan itu semuanya kita singkirkan, kita ambil, kemudian kita tempatkan pada tempatnya yang sebenarnya. Kemudian orang-orang yang berjalan di jalan itu tidak terganggu, yang menggunakan kendaraannya itu badannya tidak sampai tertusuk oleh paku, tidak sampai tertusuk dengan kawat, sehingga akan membahayakan bagi pengemudi dan penumpang yang ada di dalamnya. Pada hakikatnya sama saja kita menyelamatkan jiwa yang ada di dalam kendaraan tersebut, dan juga menyelamatkan orang-orang yang berjalan kaki dan seterusnya. Kalau itu semua barang-barang yang mengganggu di jalan kita singkirkan niatnya untuk Allah Subhanahu wa taala, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syakarallahu lahu faghfara adkhalahu Allahul jannah. Allah akan bersyukur, berterima kasih kepada orang yang
muslim, apa-apa yang kita lakukan berupa kebaikan itu kalau karena Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa lestari abadi, ya tidak akan hilang. Ya. Tapi sebaliknya kalau kita melakukan kebaikan selain Allah Subhanahu wa taala, maka nilai kebaikan yang kita lakukan itu mungkin di dunia ini hanya mendapatkan pujian, sanjungan, penilaian dari banyak manusia, tapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala semuanya akan sirna, semuanya akan sia-sia, hilang, tidak akan bekas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi dengan adanya penjelasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita senantiasa melakukan, mencari ilmu, mencari kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa taala, kita niatkan semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Jaminan Allah, sahhalallahu lahu thariqan ilal jannah. Allah akan memudahkan bagi orang tersebut jalan untuk menuju kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dengan kita melakukan kebaikan, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pemahaman kepada kita semuanya di dalam agama Islam ini. Apabila kita sudah paham di dalam agama kita ini, kita melaksanakan apa saja insya Allah berdasarkan ilmu yang sudah kita pelajari, berdasarkan ilmu yang sudah kita pahami, insya Allah semuanya itu akan menjadi sempurna di dalam kehidupan kita, dan insya Allah semuanya akan mendapatkan balasan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala pada saat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, para jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, keutamaan tentang ilmu ini sangat banyak sekali ya. Yang kita inginkan sebagai muslim tentunya adalah pemahaman kita di dalam memahami ilmu-ilmu agama. Dan sekarang kita sangat bersedih karena para ulama kita, para asatidz kita, orang-orang yang memberikan pencerahan kepada kita tentang agama yang semakin sedikit. Ya, banyak di antara mereka yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita sebagai muslim, orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan meninggalnya para ulama pada hakikatnya adalah mencabut, Allah mencabut ilmu yang ada di atas permukaan bumi ini. Ya kan? Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an walakin yantazi'uhu minan nas biqabdil ulama. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mencabut ilmu yang ada di atas permukaan bumi ini dengan secara langsung, ya dicabut semuanya. Tapi Allah Subhanahu wa taala mencabut ilmu yang ada di atas permukaan bumi ini, tentunya ilmu agama yang ada di atas permukaan bumi ini, dengan dimatikannya, diwafatkannya para ulama. Ya, banyak ulama yang wafat, penggantinya itu sangat-sangat minim. Ya, satu orang ulama, satu orang ustadz meninggal dunia, penggantinya itu lama, butuh waktu 5 tahun, 10 tahun baru akan ada lagi ulama yang akan menggantikannya. Berbeda dengan ya yang lainnya. Kalau menteri meninggal, penggantinya langsung ada. Wali kota meninggal,
minim di dalam kehidupan kita semuanya, dan kita sebagai muslim itu sangat bersedih, ya, karena dengan ulama itu yang akan memberikan pencerahan di dalam kehidupan kita. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yaitu para ulama. Artinya ulama adalah orang-orang yang mengerti tentang ilmu-ilmu yang Allah berikan. Ya, tentunya adalah ilmu-ilmu syariat ini, ilmu-ilmu agama Islam ini. Dan kita sekarang sangat-sangat ketinggalan, dan juga kita sangat-sangat sedih di dalam kehidupan kita ini, ya. Ulama-ulama yang seharusnya memberikan pembekalan kepada kita, pencerahan kepada kita, sudah banyak yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita sebagai muslim untuk senantiasa mengikuti ulama-ulama yang masih ada, dan mereka tetap istiqomah berada di jalan Allah Subhanahu wa taala sampai dengan akhir hayat mereka, dan kita tetap untuk mengikuti kebaikan-kebaikan mereka sampai dengan akhir hayat kita juga. Bapak-bapak, para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi keutamaan tentang ilmu yang Allah berikan kepada seseorang itu, ilmu tidak akan datang dengan sendirinya, tapi ilmu itu sekali lagi datang dengan cara kita belajar. Ya, alhamdulillah, sekarang yang namanya fasilitas, sekarang yang namanya media itu untuk kita belajar itu banyak. Ya, kita datang langsung ke masjid, ke mushola, mendengarkan penjelasan-penjelasan agama dari seorang ustaz, itu juga merupakan belajar kita. Kemudian kita bisa melihat juga di dalam YouTube, di dalam siaran-siaran streaming dan seterusnya, banyak kajian-kajian keislaman, dan itu juga sama dalam rangka kita untuk belajar, mencari kebaikan-kebaikan dalam rangka untuk mendapatkan ridho dan pahala yang sebesar-besarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Semua fasilitas, semua media yang kita miliki mudah-mudahan menunjang untuk kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita punya HP, media berupa HP, ponsel, pada hakikatnya itu adalah untuk mencari ilmu. Ya, kita mencari di dalam HP itu, ya, siaran-siaran yang berupa ceramah ataupun siaran-siaran yang berupa seminar, kebaikan-kebaikan, penjelasan-penjelasan tentang agama Islam itu banyak. Ya. Kemudian di rumah kita punya televisi. Di televisi itu juga banyak kajian-kajian tentang agama, dan insya Allah itu juga dikategorikan sama kita belajar. Ya, belajar, dan sekali lagi belajar untuk mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, para hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di hadis yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita semuanya. Kata Rasulullah, hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Muawiyah. An Muawiyah qala sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din wa innama ana qasimun wallahu yu'ti wa la tajal hadhihi al-ummatu qa'imatan ala amrillahi la
tidak semua orang itu bisa untuk memahami agama kecuali dengan iradah Allah, dengan ketentuan kehendak yang Allah berikan kepada, mudah-mudahan kepada kita semuanya. Kita kepengen ya, yang namanya hidayah, yang namanya petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak akan datang dengan serta-merta. Tapi yang namanya hidayah, kebaikan untuk kita menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala harus kita usahakan. Ya, harus kita datangi, harus kita belajar, harus kita berusaha, harus kita berjuang sungguh-sungguh untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita semuanya. Dan ini insya Allah di dalam kehidupan kita, selagi Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan sehat, masih memberikan umur kepada kita, bagaimana umur kita menjadi umur yang barokah. Umur yang barokah artinya adalah umur yang senantiasa banyak kebaikan-kebaikannya. Walaupun usianya sedikit, tapi kebaikan-kebaikan itu banyak dan senantiasa dikenang oleh manusia, walaupun orang tersebut sudah meninggal dunia dalam usia yang muda. Ya, saya ambil contoh misalnya ulama kita yang menjadi panutan di dalam mazhab kita di Indonesia adalah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, semoga Allah memberikan rahmat kepadanya. Beliau itu usianya tidak panjang, usianya hanya 54 tahun ya. Tapi dengan usia 54 tahun beliau itu hari-harinya digunakan untuk kebaikan, untuk mencari ilmu ya, dari satu kota ke kota yang lainnya, dari satu negara ke negara yang lainnya, itu dalam rangka untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun usianya usia yang sangat sedikit, 54 tahun, tapi beliau itu kebaikan-kebaikannya yang banyak dikenal oleh manusia. Siapa yang tidak kenal dengan Imam Syafi'i? Ya, seantero dunia ini kenal dengan Imam Syafi'i yang merupakan mazhab di antara 4 mazhab yang diakui di dalam kehidupan kita sebagai muslim. Ya, maka sekali lagi ya, selagi Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kepada kita kesempatan hidup ini, bagaimana kita bisa memaksimalkan kehidupan kita untuk mencari kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah apabila kita meninggal dunia, kita pun akan diwafatkan sesuai dengan kebaikan yang kita lakukan. Karena Rasulullah SAW menjelaskan, apabila seorang hamba itu meninggal sesuai dengan apa yang dia lakukan pada saat dia masih hidup, ya, mudah-mudahan kita semua ya selalu dalam kebaikan. Kemudian pada saat Allah Subhanahu wa Ta'ala mengakhiri kehidupan kita, insya Allah di dalam kebaikan kita juga. Ya, berapa banyak orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan akhir kehidupannya itu dalam kebaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat muzakarah ilmu seperti ini ada yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat melaksanakan ibadah sholat ada juga yang diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga pada saat sedang membaca Al-Quran diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat melaksanakan ibadah haji atau umroh ada juga yang diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka
maka sekali lagi itu yang menjadikan kita untuk senantiasa waspada, hati-hati di dalam kehidupan kita ini. Ya, untuk senantiasa kita berada di dalam kebaikan. Suatu saat nanti Allah Subhanahu wa taala mengakhiri kehidupan kita, insyaallah kita dalam kebaikan dan insyaallah kita dikategorikan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Barangkali ini saja muzakarah ilmu kita dengan kita mentelaah dengan hadis-hadis dari Rasulullah SAW yang insyaallah akan memotivasi, memberikan spirit semangat kepada kita semuanya untuk senantiasa kita belajar mencari kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah kebaikan-kebaikan yang kita lakukan ini apabila kita punya ilmunya, sadaran ilmunya ada, insyaallah apa yang kita lakukan itu sesuai dan semua amal-amal kebaikan kita akan diridhoi dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita bacakan Ummul Quran suratul Fatihah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita semuanya sehat walafiat, kepada keluarga kita, kepada istri kita, kepada anak kita, kepada cucu kita, kepada orang-orang yang terdekat dengan kita semuanya. Semoga mereka selalu sehat walafiat, diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semuanya bisa untuk melaksanakan ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga suratul Fatihah ini kita bacakan untuk orang-orang yang sudah berjasa di dalam pembangunan Masjid Jami Al-Mujahidin ini, bagi mereka yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah mengampuni dosa-dosanya, menerima semua amal-amal kebaikannya, dan Allah memberikan tempat yang terbaik di sisinya. Bagi mereka yang masih hidup, kita doakan semoga mereka selalu diberikan sehat walafiat, keberkahan di dalam kehidupannya, dilancarkan semua urusan-urusannya, mendapatkan rezeki yang halal, yang banyak, yang berkah, semata-mata hanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ala hazihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa bi niyyati syifa wal qabul. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Suratul Fatihah kita bacakan kembali dalam suasana kita di akhir-akhir ini. Allah banyak memberikan ujian kepada kita dengan terjadinya tanah longsor, gempa, banjir. Mudah-mudahan wilayah kita Allah berikan perlindungan, kita semuanya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala macam bencana, mara bahaya yang tidak kita inginkan di dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.
ذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على